yang paling dalam. Jadi niatan memang benar-benar yang tulus dan niat yang benar-benar ikhlas. Calon ketua DPD Kota Malang tahun 2005 tahun 2030 mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran dan tetap semangat. Amin untuk Bapak Teguh. Besar dan menjadi mitra sehingga perlu di backup oleh teman-teman yang merah putih yang komit terhadap organisasi. Saya sejak muda sudah ikut mulai zaman Orde Baru sehingga ya paling tidak banyak pengalaman terutama berorganisasi. Seperti itu, sehingga mau tidak mau maka semua kader Golkar harus mempunyai wawasan-wawasan politik. Tetapi wawasan politik di sini adalah politik wawasan kebangsaan untuk NKRI, untuk kebersamaan dalam mewujudkan wajatun thayyibatun warahmatullahi. Nah itu tetap jadi karya dan kekaryaan siapapun yang menjabat nanti harus tetap berorientasi pada itu. Jadi bukan berorganisasi politik itu untuk kepentingan golongan, kelompok, apalagi perorangan atau kelurahan. Biar kuat, biar solid itu gimana? Biar kita nanti di tahun 2029 bisa menjadi Golkar yang kuat dan semua Kota Malang bisa menjadi kuning semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan di sambutan kita sampaikan pada saat saya memimpin, visi saya ini sangat sederhana dan sangat strategis tentunya. Kami akan fokus pada konsolidasi internal tentunya. Berarti saya harus memperhatikan grassroots kepengurusan yang paling bawah. Juga regenerasi kepemimpinan. Tak mungkin PL yang sudah sepuh ini kita pertahankan. Harus ada regenerasi. Inovasi terkait program yang menyentuh di tingkat bawah. Yang paling penting adalah sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan. Karena kita sifatnya karya-kekaryaan. Golkar ini selalu identik dengan karya-kekaryaan. Saya mohon dukungan teman-teman semua tentunya. Dukungan teman-teman semua. Saya tidak akan duduk di depan ini dan menyampaikan, mencalonkan menjadi calon ketua DPD. Apa yang panjenengan lakukan, mendukung saya sampai kita memenangkan di pertarungan musda ke depan. Stimulan PL akan kita upayakan naik 100% tentu. Ini bisa diingat-ingat. Kalau pada saat saya terpilih saya tidak melakukan ini, monggo saya dikomplain. Sampaikan di media monggo. Betul, ini ada media yang ada. Jadi tahap pertama yang akan kita lakukan tentunya stimulan PL yang awalnya sekarang ini 100.000 ya, betul loh. Ya. Itu pun yang diterima PL ini pasti tidak tertib. Iya. Di bulannya, benar apa salah ini? Benar. Nah, ke depan stimulan PL akan kita tingkatkan di awal ini 50%. Ngapunten, ini harus saya sampaikan.
Tapi nanti menjelang hajatan, ini akan kita naikkan menjadi 50% lagi. Berarti nanti menjelang pilkada atau pileg, teman-teman ini bisa terima stimulan 200.000 per bulannya. Dari Malang. Memang di pertarungan musda kali ini sangat luar biasa, karena calon ini bukan 1, 2, 3, bahkan kalau boleh yang sekarang ini beredar ada 5. Pak Anton, saya sendiri, Mas Rudi Nugroho yang sekarang posisinya beliaunya sekjen, ada Mas Suryadi, ketua fraksi Partai Golkar, ada Joko Prihatin, beliaunya juga anggota DPR dari Dapil Lowaru. Saya berkomitmen untuk di arah perubahan. Seperti yang saya sampaikan ke teman-teman pengurus PL tentunya. Dan kita sangat yakin dengan di arah perubahan kita bisa memenangkan pertarungan ini. Semua pemilik suara di tingkat bawah, terutama di tingkat kecamatan, itu semua menginginkan perubahan. Tidak lain-lain. Jadi suara yang diperebutkan di Musda ini ada 10, Bapak Ibu. 9 dari Kota Malang, yang kalau boleh saya sebutkan 5 kecamatan punya pemilik 1 suara. Pancakarya, Hastakarya 1 suara. Organisasi yang didirikan Partai Golkar, Sayap, KPPG, AMPG 1 suara. Ketua demisioner, ketua sekarang, Mas Edi, itu 1 suara. Dan yang ke-9, alhamdulillah beliaunya hadir di samping saya, Pak Yusuf. Beliau ini bisa menjadi penentu siapa yang akan bisa memenangkan pertarungan. Tinggal pinter-pinternya ambil hati beliau. Bisa dibayangkan dengan calon 5, suaranya yang diperebutkan cuma 9, 10 itu plus provinsi. Padahal aturan main juklak untuk Musda di 2025 bakal calon harus mempunyai dukungan 30%. Berarti bakal calon ini harus mempunyai 3 dukungan minimal untuk bisa menjadi bakal calon. Dan yang paling menguatkan bagi saya dan yakin kita bisa bertarung, saya ini adalah ketua kecamatan Belimbing. Saya punya modal 1 suara. Kalau beliaunya di samping saya dukung saya dapat 2 suara. Berarti itu bagus jadi bakal calon. Saya hanya tinggal cari 1 lagi. Dan ini kita yakin kita bisa running karena kita punya modal. Kalau lain-lainnya nggak punya modal, Suryadi nggak ada modal, Joko Prihatin nggak ada modal, Abanton nggak ada modal. Yang punya modal ini Mas Rudi, karena beliaunya yang pasti suara ketua DPD diberikan Mas Rudi karena dapat restu dari Mas Edi. Mungkin itu penjelasan saya. Alasan saya maju ini kan didorong teman-teman pemilik suara.
yang tentunya semuanya itu ingin adanya perubahan. Jadi awal saya maju ini, ya itu tadi yang saya sampaikan, ditarget konco-konco, Pak PK gak wani tak maju. Ya wani, aku nyalek ping 3 kali wani. Akhirnya majulah saya menjadi calon ketua DPD. Dan tentunya juga banyak pertimbangan sebenarnya. Bukan ujuk-ujuk saya maju. Saya maju ini awalnya juga atas restu dari Sekjen Mas Rudi lah ya. Awal saya nggak ada beliaunya, saya sampaikan ke beliaunya, Mas Rudi niat running apa enggak? Beliaunya sampaikan ke saya, enggak saya. Kalau jenengan nggak maju, saya maju. Begitu juga saya mohon izin restu dengan ketua DPD. Bagaimanapun juga beliau-beliaunya ini sampai hari ini adalah ketua saya. Jadi langkah yang saya lakukan itu harus seizin dan minta izin ke ketua. Dan juga izin ini sudah saya lakukan sampai tingkat pusat. Setelah saya bergerak ke Sekjen Kota, lanjut ke Ketua DPD, lanjut ke Ketua Provinsi tingkat 1, lanjut ke Sekjen DPP Pusat, Bapak Sarmuji. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Modal apa Mas yang di bawah Mas? Modal dukungan dari teman-teman. Jangan bisa lihat seluruh elemen yang ada di Belimbing, seluruh PL hadir di acara malam ini, dan juga alhamdulillah dukungan dari beliaunya Bapak Yudo Nugroho yang beliaunya juga pemilik suara, dan juga dukungan dari Pak Samsul, beliaunya juga pemilik suara. Makanya kita sangat yakin bisa menjadi bakal calon. Minimal sudah pegang 3 Mas ya. Minimal kita sudah pegang 3. Gambaran yang ada sudah kira-kira berapa suara yang akan kita targetkan di 5 lah. Cuman ya kita harus bersuara karena pertarungan ini saya kira sengit. Baru kali ini pertarungan ketua DPD ini sengit. Dari awal berdiri sampai sekarang ini belum ada yang calon di atas 3. Koordinasi dengan komunikasi dengan dengan PL, dengan PK yang lain selaku pemilik suara sudah kita lakukan. Jadi kita komunikasi ini sudah lama sebenarnya. Malah puasa ini kita sudah koordinasi, sudah komunikasi. Tinggal teman-teman ini arahnya kemana. Dia moga-moga arahnya ke saya. Kalau arahnya 5 PK ke saya ya selesai. Karena yang diperbutkan ini kan cuma 9 plus 1.